Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai kebaktian kita pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, Kau ada di dalam hidupku. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan ku kekuatan-Mu. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh sama-sama kita mengangkat tangan buat Allah kita. Come on. Are you ready? Sing it loud. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, Harapanku. dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, Suruhkan haleluya. haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada minggu pagi ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini ketika Engkau mengumpulkan kami untuk kami bersama-sama belajar kebenaran-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati, telinga, dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seorang pria tinggal di suatu kerajaan. Dia tinggal di suatu desa. Dia memiliki seekor kuda yang sangat bagus. Orang-orang di kampungnya, para tetangganya, kemudian mengatakan, "Wah, Pak, kamu punya kuda yang sangat bagus. Kamu sungguh beruntung." Beberapa hari kemudian, kuda tersebut lepas, hilang. Orang-orang kemudian berkomentar, para tetangganya, para tetangga dari pria tersebut. "Aduh Bapak, kudamu yang bagus hilang. Kamu sungguh sial. Kamu apes karena kudamu hilang." Pria tersebut tidak menanggapi, tidak memberikan komentar
apapun atas komentar yang diberikan tetangganya. Tidak berapa lama, beberapa waktu kemudian, kuda yang hilang tadi datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Datang dengan membawa kuda-kuda yang lain, kuda liar yang lain. Sehingga kuda yang dimiliki oleh pria tadi jumlahnya menjadi lebih banyak. Para tetangga dari pria tadi kemudian berkomentar, "Wah, Bapak, kamu sungguh beruntung sekali. Kudamu sekarang menjadi banyak jumlahnya, lebih dari seekor dari yang dulu pernah hilang dan sekarang kembali. Kamu sungguh beruntung, Bapak." Pria ini tidak memberikan tanggapan sama sekali. Dia hanya mendengarkan saja komentar-komentar para tetangga. Beberapa waktu kemudian, ketika anak dari pria ini sedang menaiki salah satu dari kuda liar yang ikut pulang ke rumahnya. Karena kuda ini masih liar, dia kemudian melonjak dan anak dari bapak ini jatuh. Dia mengalami patah tulang, sehingga dia harus dirawat tinggal di rumah. Para tetangga kemudian memberikan komentar, kuda yang dulu dianggap beruntung, sekarang menjadi kuda yang dianggap membawa sial. Kenapa? Karena dia justru menjatuhkan anak dari sang pemiliknya. Dan anak itu mengalami patah tulang sehingga harus istirahat di rumah beberapa bulan. Sungguh kasihan bapak tadi. Sungguh tidak beruntungnya dia. Bapak ini pun kemudian masih tidak memberikan komentar atas apa yang disampaikan oleh tetangganya. Beberapa waktu kemudian kerajaan ini terlibat perang dengan kerajaan yang lain. Negara atau kerajaan ini memanggil para pemudanya untuk ikut bertempur. Para orang tua diwajibkan untuk menyerahkan anak-anaknya yang muda-muda itu. Wajib militer dikenakan. Tetapi anak bapak ini tidak kena wajib militer. Kenapa? Karena dia masih sakit. Dia masih patah tulang. Orang-orang tetangganya kemudian berkomentar lagi. "Aduh, kamu sungguh beruntung, Pak. Karena patah tulangnya anakmu ini tidak ikut wajib militer. Sementara anak-anak kami terpaksa wajib militer. Belum tentu nanti kembali dengan selamat. Bisa jadi hanya kembali tinggal nama." Bapak ini kemudian baru berkomentar, "Selama ini aku tidak pernah menanggapi komentar-komentar kalian. Kalian mengatakan aku beruntung. Tidak lama kalian mengatakan aku tidak beruntung. Kemudian aku menjadi beruntung kembali. Dan kembali lagi aku tidak beruntung. Nah, sekarang kalian mengatakan aku beruntung. Aku tidak pernah memberikan tanggapan itu. Kenapa? Karena ini semua adalah satu proses, satu rangkaian. Aku tidak akan pernah cepat-cepat memberikan pernyataan bahwa aku beruntung atau aku tidak beruntung," kata bapak itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali dalam kehidupan kita juga mengalami apa yang dialami oleh pria tersebut. Kita merasa suatu ketika, aku beruntung. Tidak lama untuk hal yang selanjutnya, aku ternyata mengalami kesialan, aku mengalami keapesan, aku mengalami ketidakberuntungan. Ketika sesuatu menimpa kita, kita akan menganggap aku beruntung kalau yang menimpa itu yang menyenangkan kita. Tetapi ketika sesuatu menimpa, kita akan menyatakan aku lagi sial. Karena yang menimpa kita itu tidak menyenangkan kita. Tanggapan kita atas beruntung atau tidak beruntung itu tergantung pada menyenangkan atau tidak menyenangkan kita. Betul Bapak Ibu? Betul demikian? Ya,
Saya yakin seringkali kita menjadi seperti itu. Cobalah satu ilustrasi lagi. Suatu ketika salah satu dari kita, ya, anggaplah misalnya saya sendiri, mendapatkan undian sepeda motor. Saya akan bilang, puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya, Tuhan memberikan keberuntungan buat saya mendapatkan sepeda motor hadiah secara cuma-cuma. Ya. Seperti itu. Tetapi kemudian ketika saya menaiki motor tersebut, ya, dan terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga saya harus masuk rumah sakit, mengalami luka-luka serius, motornya kemudian rusak, dan seterusnya. Biaya yang seharusnya saya keluarkan untuk perawatan dan yang lainnya menjadi lebih besar nilainya dari nilai motor itu sendiri. Apa yang akan saya katakan? Tuhan, seandainya aku tidak mendapat undian ini, aku tidak akan naik motor itu, Tuhan. Dan aku tidak akan mengalami nasib seperti ini. Aku tidak akan dirawat di rumah sakit. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita seringkali demikian. Ya, kita bersikap, kita mempunyai pendapat, beruntung atau tidak beruntung. Itu tergantung dari tanggapan kita. Menyenangkan atau tidak menyenangkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, adalah apakah keberuntungan dan keapesan, ya, keapesan itu memang ada atau hanya serangkaian siklus kehidupan saja seperti ilustrasi pria tadi. Pria tadi kan menyatakan keberuntungan, kesialan itu hanya satu rangkaian saja. Makanya saya tidak memberikan komentar terlalu cepat karena belum tahu kelanjutannya. Itu baru satu rangkaian. Benar ada beruntung atau tidak beruntung? Bagaimana menurut Alkitab? Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Kita buka Ulangan 29 ayat 9. Ya. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Ada banyak, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kata-kata keberuntungan, keberuntungan dalam Alkitab itu ada beberapa. Ya, di dalam perjanjian lama cukup banyak. Ya. Tapi saya ambil yang ini. Ulangan 29 ayat 9. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Keberuntungan dan ketidakberuntungan ini dikenal dalam Alkitab. Ya, artinya ini bukanlah sekedar suatu siklus kehidupan, atau kalau kata orang ini hanya sekedar roda yang berputar. Ya, kadang di atas gitu, terus kadang di bawah. Kalau di atas, lagi di atas kita akan bilang kita beruntung. Kalau lagi di bawah kita bilang kita sial. Ya. Tidak, Alkitab menyatakan ada. Tetapi pengajaran Alkitab tidak menyatakan bahwa seperti apa yang kita rasakan, persepsikan, ya. Kalau kita persepsikan enak, aku beruntung. Tidak enak, aku apes. Alkitab tidak demikian. Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Konsep pengajaran Alkitab, ya. Jika kamu setia dengan perjanjian ini, kamu akan beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Lalu kenapa dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami hal buruk dalam hidupnya? Coba Bapak Ibu, lihatlah.
carilah dalam salah satu tokoh di Alkitab. Ada nggak sih yang tidak pernah mengalami hal tidak mengenakan dalam hidupnya? Tidak ada. Semua, mulai dari Adam, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Daud, sampai ke perjanjian baru, bahkan sampai Tuhan Yesus sendiri, mengalami hal tidak mengenakan dalam hidupnya. Apakah kalau kemudian kita bilang, mereka mengalami hal yang tidak mengenakan, apakah mereka kemudian jadi tidak beruntung? Kalau konsep itu yang kita pakai, yang kita tanam, bahwa kalau kita enak itu kita beruntung, kalau kita tidak enak kita tidak beruntung, itu yang akan terjadi. Dan Alkitab menjadi pembohong. Ya. Tetapi konsep yang Alkitab ajarkan, ya, ini adalah seperti ini Bapak Ibu. Konsep kita tentang keberuntungan itu ternyata salah menurut Alkitab. Keberuntungan dalam Alkitab adalah ketika seseorang telah menemukan jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika seseorang telah menemukan jalan, kebenaran, dan hidupnya, maka dia akan sampai kepada Bapa sebagai hakikat kehidupannya. Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 itu menyatakan demikian. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, ya. Ini pada murid-muridnya, kepada Thomas, ya, salah satu muridnya Thomas yang bertanya di ayat 5. Kata Yesus kepada Thomas, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Manusia diciptakan segambar atau secitra dengan Allah, dan Tuhan hembuskan atau tiupkan rohnya pada manusia, sehingga pada manusia tersebut ada hidup. Manunggaling kawula Gusti, ya, kalau konsep orang Jawa bilang. Manunggaling kawula Gusti ini yang kemudian rusak ketika Adam dan Hawa, ya, jatuh ke dalam dosa. Manusia telah kehilangan jalan kebenaran dari hidupnya. Tetapi apakah manusia telah kehilangan sama sekali hakikat manunggaling kawula Gusti? Tidak, Bapak Ibu. Manusia masih diberi kuasa untuk mengelola alam. Manusia masih beranak cucu dan bertambah banyak di muka bumi ini. Namun, konsep manunggaling kawula Gusti ini sudah tidak sejalan dengan konsep awal yang Allah kehendaki. Manusia sudah kehilangan jalannya. Jalan manusia dari awal penciptaan adalah mengusahakan dan memelihara bumi. Ya, itu ada di Kejadian 2 ayat 15. Manusia dengan kuasa mengelola alam justru seringkali merusak alam untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan kelompoknya. Manusia sudah tidak lagi, yang kedua ya, tidak lagi mampu membedakan kebenaran sejati. Ukuran kebenaran bagi manusia sekarang ini adalah suara mayoritas. Ketika mayoritas menyatakan, satu contoh, LGBT itu boleh, itu akan dianggap suatu kebenaran. Manusia juga sudah kehilangan hidupnya. Yang ketiga, ya, kematian raga adalah kematian pertama. Nah, ketika jiwanya tidak dapat kembali kepada Allah, itulah kematian keduanya. Hakikat persatuan Allah dengan manusia ini yang kemudian dipulihkan oleh dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi keberuntungan Kristiani. Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki keberuntungan Kristiani ini tidak akan terlepas dari permasalahan hidup. Saya tidak lepas dari masalah hidup. Bapak Ibu pasti tidak akan terlepas dari masalah hidup.
Sebab kita masih terikat dengan kehidupan di dunia. Dunia ini sudah dikutuk Allah. Ya, ketika Adam berbuat dosa, sehingga dunia ini tidak mudah bagi manusia untuk mencari rezekinya. Pasti ada permasalahan yang dihadapi manusia. Namun, bagi manusia yang beruntung, permasalahan ini akan semakin mendekatkan dia kepada penciptanya. Tuhan akan memberikan kelepasan dari permasalahan yang dihadapinya. Selalu ada jalan yang dibukakan oleh Tuhan ketika seseorang yang beruntung secara Kristiani semakin dekat pada Tuhan ketika menghadapi masalah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang memiliki keberuntungan Kristiani juga akan semakin memahami kebenaran sejati. Tuhan Yesus sudah memulihkan hubungan ini sehingga akan terbuka kebenaran bagi kita. Kedekatan hubungan dengan Allah melalui doa, pembacaan Alkitab, perenungan, dan pengakuan akan kebesaran Allah melalui penyadaran bahwa kita ini sangat bergantung kepada Allah, sangat bergantung pada belas kasihan Allah. Ini akan membuat kebenaran sejati lebih banyak Tuhan bukakan pada kita. Raga kita memang akan kembali ke tanah karena itu sudah Tuhan sabdakan. Kecuali pada saat pengangkatan kita masih hidup dan kita diangkat, ya. Tetapi jiwa kita sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan kehidupan jiwa kita selanjutnya akan kembali kepada Bapa, akan manunggal sejati dengan Allah. Tetapi ujung dari keberuntungan Kristiani kita kembali kepada Ulangan 29 ayat 9 tadi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Kesetiaan dalam menjalani perjanjian ini menjadi penentu akhir dari keberuntungan kita. Perjanjian yang sudah diperbarui dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah akan menjadi milik kita sampai akhir tutup buku kehidupan kita masing-masing atau tidak? Kembali pada diri kita masing-masing. Lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan bahwa kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, bahwa ketika dunia menghitung keberuntungan maupun kesialan dari apa yang mereka terima, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi mereka, tetapi Engkau membukakan kami pada pagi hari ini, bahwa keberuntungan kami adalah ketika kami boleh mengenal jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Engkau sendiri Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga ketika permasalahan dunia menimpa kami, permasalahan-permasalahan kami boleh kami naikkan ke hadapan-Mu dan Engkau memberikan jalan kepada kami. Engkau membukakan kebenarannya buat kami dan Engkau memberikan hidup itu buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini
kasih. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, kasih-Ku. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi ya Bapak, kami berdoa khususnya bagi bangsa kami Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana maupun malapetaka, dan satukan hati kami semua Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu GKII Canggiran yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang sedang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan
karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Serta kami berdoa untuk Bapak Didik dalam pelayanannya, serta berikanlah kesehatan selalu bagi Bapak Didik sekeluarga, dan juga bagi anak-anak kami entah yang menempuh pendidikan di bangku sekolah masing-masing. Kiranya Engkau berikan mereka kepandaian dan hati yang mengasihi Engkau dan orang tua mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, terutama segenap gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang secara bersama-sama bersungguh-sungguh berupaya dalam doa dan tenaga untuk memulihkan bangsa kami. Kiranya pandemi ini segera berakhir sehingga kami semua dapat beraktivitas, bahkan beribadah seperti sedia kala ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk kesehatan dan keselamatan kami semua. Kiranya kami semua terhindar dari mara bahaya dan penyakit, terutama terhadap COVID yang sedang melanda negara ini. Kami percaya Engkau pasti menjaga setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tutup kebaktian kita pagi hari ini. Biar damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom.